Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menemukan tugas akhir praktikum DKP. Nah, di sini saya membuat web portofolio dengan fitur-fitur ada home, ada about, ada gallery, ada contact me, ada COVID information. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini, yaitu di dalam index PHP. Untuk source code-nya, itu seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap, yaitu menggunakan Bootstrap 5 agar lebih rapi. Ini untuk title-nya sendiri, yaitu portofolio. Lalu untuk di bagian atas ada navbar. Nah, terus ini ada Feliciana adalah Sahra, yaitu nama dari pemilik website portofolio ini. Lalu di sini ada backpack-nya, yaitu ada home, ada about, ada gallery, ada contact me, ada COVID information. Nah, untuk menghubunginya, saya menggunakan bahasa PHP, yaitu di sini ada pengondisian, yaitu pengondisian if. Nah, di dalam if-nya ini juga ada pengondisian lagi, yaitu menggunakan switch case. Nah, jadi misalkan ini, kita masuk ke tab sama dengan home, nanti akan masuk ke sini, ini akan nge-get si tab ini, lalu membuat variabel di sini, lalu akan masuk ke si switch ini, dan akan masuk ke cache. Karena tadi ya ini tab sama dengan home, nanti akan masuk ke cache home, lalu akan nge-include si home PHP. Ini juga berlaku dengan about, gallery, contact, dan COVID. Jadi misalkan kita tab sama dengan home, nanti akan masuk ke cache about, lalu akan nge-include si about PHP. Ini juga ya, tab sama dengan galeri, nanti akan masuk ke cache gallery, lalu akan nge-include si galeri HTML. Ini juga tab sama dengan contact, nanti akan masuk ke cache contact, lalu akan nge-include si contact HTML. Lalu untuk yang terakhir, yaitu tab sama dengan COVID, nanti akan masuk ke cache COVID, lalu akan nge-include si COVID PHP. Nah, kalau misal bukan dari home, about, gallery, contact COVID, nanti akan masuk ke sini, yaitu akan nge-include si home PHP. Nah, jadi misalkan ini, karena ini kan indeks PHP. Nah, indeks PHP ini bukan dari home, about, gallery, contact, COVID. Maka tampilannya akan sama seperti home, karena ini nge-include si home PHP-nya. Nah, seperti ini. Lalu untuk fitur berikutnya, yaitu about. Nah, di about ini ada profil. Nah, ini ada foto, terus ada nama dari pemilik website portofolio ini. Terus di sini ada about me, yaitu tentang ulasan singkat atau ulasan ringkas. Terus di sini ada tombol CV, jadi kalau bisa kita klik akan masuk ke CV. Lalu di sini ada available for freelance untuk menawarkan jasa atau skill-skill dari si pemilik website ini. Lalu ini ada find me, yaitu untuk menghubungkan ke akun-akun si pemilik website ini. Jadi kalau misalnya kita klik akan masuk ke akun-akunnya. Untuk source code-nya sendiri, itu seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan getter dan setter untuk bagian about me. Nah, di sini ada class about me, lalu di dalamnya ada variabel panggilan, asal, univ, jurusan. Nah, di sini ada constructor, yaitu ada parameternya dengan panggilan, asal, univ, jurusan. Nah, setelah itu kita set terlebih dahulu, yaitu misalkan ini, public function set panggilan X. Nah, nanti ini akan berisi dengan nilai. Terus this panggilan sama dengan panggilan X. Nah, setelah itu si set panggilan ini nanti akan di-get di sebelah sini, yaitu dengan metode getter. Public function get panggilan, terus akan nge-return si this panggilan. Nah, ini juga berlaku dengan asal, univ, jurusan. Lalu di sini ada objek. Nah, setelah itu kita isikan si nilainya tadi ini,
dengan ini. Misalnya, panggilan kita isi dengan Adele, terus asal kita isi dengan Purwokerto, terus univ kita isi dengan Diponegoro University, terus jurusan kita isi dengan Computer Engineering. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita tinggal panggil aja. About me, terus get panggilan, terus about me, terus get asal, terus about me, terus get univ, terus about me, terus get jurusan. Lalu untuk bagian available for freelance, di sini saya menggunakan array, yaitu menggunakan array cuan. Ini buat isinya, yaitu ada desain, ada content creator, ada videografi, ada programming. Nah, setelah itu kita tinggal panggil aja si array tadi, yaitu seperti ini. Kita panggil array-nya, array 0 atau desain, terus array 1 atau content creator, dan seterusnya. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk bagian ini, di sini menggunakan container. Nah, ini kita buat ngehubungin ke linknya, link akun-akun atau sosial medianya. Setelah itu untuk fitur selanjutnya, yaitu di dalam galeri. Nah, di dalam galeri sendiri menggunakan HTML. Nah, ini juga sama menggunakan container. Terus di sini buat biar lebih rapi, menggunakan carousel. Terus kita tinggal nge-include si hasil-hasilnya, yaitu seperti ini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Lalu untuk fitur selanjutnya, yaitu Contact Me. Nah, di Contact Me sendiri ini ada form. Di sini ada form name, ada nama, ada message atau pesannya. Karena di bagian indeks PHP tadi kan kita nge-include si HTML-nya, kan masuk ke kontak HTML ini. Nah, dalam kontak HTML ini juga sama, tadi ada form, ada name, ada email, ada message atau pesan, terus ada tombol submit-nya juga. Nah, untuk menghubungin ke PHP-nya, yaitu menggunakan ini, menggunakan action contact PHP, lalu menggunakan method post. Jadi kalau misal kita masukkan formnya, kita isi formnya ini, lalu kita submit, nanti akan masuk ke kontak PHP. Nah, akan menampilkan seperti ini. Nah, ini buat source code-nya di kontak PHP-nya. Untuk bagian thank you menggunakan variabel, ya ini tinggal dipanggil aja variabelnya. Lalu ini untuk memanggil si method post-nya, itu seperti ini. Name sama dengan post name, terus email seperti ini, terus pesan seperti ini. Lalu di sini ada tombol home, jadi kalau misalnya kita klik, akan masuk ke bagian home. Nah, untuk menghubunginya itu ini, seperti ini. Lalu untuk fitur yang terakhir yaitu COVID Information. Nah, di dalam COVID Information ini berisi tentang informasi COVID di Indonesia dan juga di global. Ini buat bagian globalnya. Nah, untuk source code-nya sendiri yaitu menggunakan API. Nah, di sini saya menggunakan API dari Kawal Corona. Nah, ini kita buat variabelnya terlebih dahulu. COVID sama dengan file get content, terus kita ambil dari Kawal Coronanya. Terus ini in, terus kita jadiin JSON. Setelah itu kita tinggal panggil aja. Yaitu seperti ini, seperti memanggil array. Positif, sembuh, meninggal. Nah, ini berasal dari sini. Berasal dari sini. Setelah itu, untuk bagian ini, nah di sini menggunakan table. Nah, di bagian provinsinya kita buat dulu variabelnya, yaitu data, file get content, terus kita ambil dari API Kawal Coronanya. Terus kita buat variabel lagi, provinsi, terus jadiin JSON. Seperti ini. Setelah itu kita tinggal panggil aja. Kita panggil aja, yaitu seperti ini, menggunakan perulangan for each. Terus ini tinggal kita panggil seperti memanggil si array. Atribut, terus provinsi, terus atribut, terus kasus positif, terus atribut kasus sembuh,
terus atribut kasus meninggal. Nah, untuk tampilannya kan seperti ini. Nah, ini juga sama seperti bagian global. Nah, ini juga sama, di bagian global kita buat variabelnya dulu, setelah itu kita tinggal panggil aja. Untuk source code yang terakhir yaitu CSS. Untuk CSS-nya sendiri seperti ini. Mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.